Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sebelum saya menanyakan pertanyaan yang saya sampaikan tadi sebelum jeda, saya ingin dapat cerita ini dari seorang Menteri Luar Negeri yang setiap hari kalau kita pantau di media sosial sibuk betul bertemu dengan perwakilan dari banyak negara untuk bisa menyediakan vaksin untuk kita semua. Bu, kalau Ibu dalam perjalanan, dalam menjalankan tugas-tugas Ibu terus lihat di media sosial masih ada yang nggak percaya vaksin dan nggak mau divaksin, apa pendapat Ibu? Harusnya data itu yang bicara ya, jangan kita memiliki persepsi yang tidak berdasarkan pada data. Dan saya hanya ingin mengkut apa yang dikatakan oleh WHO bahwa bicaralah dengan data, jangan persepsi. Dan saya kira ini pas juga untuk saudara-saudara, teman-teman yang masih bertanya mengenai apakah vaksin itu perlu atau tidak. Saya kira perlu. Perlu, itu ditegaskan oleh Ibu. Ini juga mungkin sebaiknya dijawab oleh ahli kesehatan, tapi Ibu mungkin pasti sudah mendapatkan data banyak ketika mau melakukan pendekatan untuk mendapatkan jenis vaksin tertentu. Ada saat ini yang tidak percaya terhadap jenis vaksin tertentu yang digunakan di Indonesia. Sebenarnya mekanisme yang ditempuh untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari vaksin yang kita dapatkan saat ini yang ada dalam negeri itu seperti apa, Bu? Oke, jadi aku mungkin harus lebih bold ya. Tadi mengatakan vaksin perlu. Lebih bold lagi adalah vaksin penting sekali artinya. Kalau kita memang mau betul-betul keluar dari pandemi ini secara bersama. Karena kalau tidak, maka yang satu sembuh, yang satu enggak dan sebagainya akan muter terus memutar. Oleh karena itu, vaksin sangat penting agar dunia atau negara dapat keluar dari pandemi ini segera. Itu message-nya. Nah, kemudian pertanyaan mengenai beberapa diskusi mengenai jenis vaksin, tingkat efikasi dan sebagainya. Saya kembali ingin mengquote apa yang disampaikan oleh WHO. Bicaralah dengan data, tidak dengan persepsi. Nah, intinya begini. Referensi yang harus dipakai oleh semua negara seharusnya adalah referensi pada WHO, apa yang dinamakan emergency use listing dari WHO. Saat ini ada, kalau tidak salah, ada 6 jenis vaksin yang sudah diberikan EUL-nya oleh WHO. Tentunya di dalam memberikan emergency use listing ini, WHO sudah melakukan penelitian yang cukup panjang, baik untuk mengamankan sisi safety-nya maupun efikasinya. Nah, vaksin-vaksin yang dipakai di Indonesia semuanya sudah mendapatkan EUL dari WHO. Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca semuanya sudah mendapatkan EUL dari WHO. Jadi sekali lagi, WHO adalah organisasi kesehatan dunia, akan sangat baik kalau semua negara, semua dari kita memakai referensi yang diberikan oleh WHO. Baru saya masuk ke pertanyaan yang sekarang, Bu. Jadi ada beberapa pakar hubungan internasional yang mengatakan ini negara-negara besar menyediakan vaksin atau memberikan vaksin kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Jangan-jangan kemudian ada kesepakatan demi keamanan nasional, kesepakatan penjualan senjata dan juga berbagai kesepakatan lain sebagai barternya. Itu terjadi, Bu, atau ada fakta lain? Jadi memang ada kata-kata nggak ada makan siang gratis ya. Tapi sekarang yang ingin saya sampaikan begini. Sebenarnya fakta bahwa kita harus bekerja sama, saling membantu, menunjukkan solidaritas, itu tidak hanya untuk membantu negara tersebut. Tetapi pada saat yang sama, negara yang mencoba untuk membantu negara tersebut, dia juga membantu dirinya sendiri untuk keluar bersama-sama dari pandemi ini. Jadi misalnya, saya contohkan, kalau ada sebuah negara besar dengan kekuatan menengah, penduduknya besar, terus kemudian belum bisa keluar dari pandemi. Padahal negara tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian, keamanan, belum lagi kalau kita bicara pasar. Nah, pada saat negara X membantu negara Y,
apakah bukan dapat saya katakan bahwa sebenarnya negara X ini membantu dirinya sendiri agar kita bisa keluar bersama-sama, melakukan pemulihan ekonomi bersama-sama. Jadi kita melihat dari sisi konteks itu juga. On top of sebenarnya bahwa solidaritas kerjasama ini kan sudah lama menjadi ruh dari sebuah hubungan antar negara. Nah, di dalam perjalanannya, jadi sebenarnya bukan give and take and give-nya, jadi saling dipertukarkan itu sebenarnya tidak sifatnya sesaat ya, dalam artian saya kasih kamu ini, saya minta ini. Sebenarnya hitungannya tidak begitu, tetapi dalam berhubungan dengan negara lain di titik-titik tertentu kita memberikan kita membantu mereka di dalam bentuk-bentuk lainnya. Saya tidak bisa jelaskan secara detail, tetapi prinsip saling membantu itu ada di sana di dalam hubungan antar negara, dan khusus untuk vaksin untuk COVID ini, membantu negara lain adalah membantu diri kita sendiri. Dalam konteks vaksin, kalau kami masyarakat hanya bisa lihat vaksin sudah datang di bandara, ada proses yang panjang sebelum itu yang dilakukan mungkin oleh Kementerian Luar Negeri dan berbagai kementerian lain, dan proses panjang berikutnya setelah itu yang pesan yang Ibu mau sampaikan. Bu, terakhir, Ibu sebagai perwakilan dari pemerintah tentu tidak bekerja sendiri, bekerja dengan berbagai kementerian lain. Pemerintah sudah bekerja sangat-sangat keras untuk bisa menahan laju penyebaran COVID-19, termasuk melalui vaksin dan berbagai upaya lain. Mohon Ibu menyampaikan pesan kepada penonton TVRI untuk sama-sama berkontribusi, karena saat ini adalah solidaritas yang menjadi modal sosial kita bersama-sama untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah telah dan akan terus bekerja keras. Merupakan kewajiban tanggung jawab pemerintah untuk terus bekerja keras agar kita dapat keluar dari pandemi ini dengan segera. Hasil lebih optimal dapat terjadi apabila kerjasama muncul dari kita semua. Dan saya yakin bahwa setiap dari kita dapat menjadi bagian dari solusi agar kita cepat keluar dari pandemi ini. Jadi sekali lagi, kerjasama antara kita semua diperlukan, kesatuan di antara kita semua kita perlukan, dan masing-masing kita dapat menjadi bagian dari solusi. Yang paling mudah adalah misalnya mentaati protokol kesehatan. Masker gunanya banyak sekali, kita coba untuk terus menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu adalah hal yang paling mudah yang dapat kita kontribusikan kepada bangsa agar kita semua dapat keluar dari pandemi ini segera. Setiap dari kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk keluar dari pandemi COVID-19. Bu Retno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Forum Christian. Ibu sehat selalu, padat betul jadwalnya kalau kami ikuti di media sosial. Sekali lagi sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Bu. Terima kasih. Terima kasih, jaga kesehatan terus. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda saya akan berbincang, kalau tadi kita bicara soal bagaimana membuka pintu dan mendatangkan vaksin ke dalam negeri. Nah, kita akan berbincang dengan juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19, bagaimana distribusi vaksin di dalam negeri, sudah sejauh mana. Sesaat lagi di Forum Christian.